terus hatinya disakiti, terus kita mau pertahankan apa bahagianya lagi rumah tangga kayak begitu? Istri cari kerja untuk menafkahi dirinya, sementara ada status masih jadi istri orang, suami ada di rumah tapi tidak dinafkahi. Apa kayak gitu? Hanya modal kontol aja dia tuh. Iya, kalau hanya modal kontol, banyak kontol-kontol di luar sana. Kalau mau mencari itu. Tapi masalahnya bukan kontol yang mau dicari saja, tanggung jawab. Giliran tanggung jawab tidak ada, mukul pula dia. Apa yang mau dipertahankan? Makanya kalau ada yang mengatakan, "Ala Nora kami, ala, munafik, munafik." Pasti di kamarnya dia sering nangis. Nangis dia tuh. Yang namanya dipukul sakit, hati tersakiti nangis. Saya bilang, kalau kau mempertahankan itu, berarti apa? Selamat menikmati penderitaanmu, itu saja. Seperti itu tuh kadang pemikirannya kurang ini ya. Saya sih memang tidak setuju. Saya memang tidak setuju dengan perceraian. Tapi kadangkala kalau merasa istri itu disakiti suami, apalagi disakiti secara fisik, ya, secara fisik dan tidak bisa menahannya lagi, sebagai kita manusia diberi akal pikiran sama Tuhan, ya kitanya harus melawan. Bukan melawan berarti kita adu fisik sama laki, nggak bisa. Laki-laki satu kali gaplok ya kita tepar. Jadi kita melawannya itu dengan cara apa? Jalur hukum, pakai jalur pemerintah, pakai hukum pemerintah. Karena kalau masuk di dalam hukum agama Kristen, saya jujur, di Kristen memang nggak bisa bercerai, karena kan Kristen kan memakai hukum apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali maut. Itu saya tahu, itu fakta, itu ada di dalam Bible ya. Tapi karena kita ini hidup manusia, ini hidup di dunia, itu sering, kan kita ini manusia berdosa, bukan manusia suci. Kenapa sih, apa sih arti dari dosa? Arti dari dosa itu kan meleset dari kehendak Tuhan, dari rencana Tuhan. Itulah dosa. Orang yang melakukan dosa itu meleset dari apa yang sudah direncanakan Tuhan. Karena Tuhan itu merencanakan yang baik bagi manusia. Tapi karena manusia itu meleset dari rancangan Tuhan, akhirnya kita jatuh dalam dosa. Dan kita udah berdosa, terus kita hidup rumah tangga disakiti suami, tidak diberi nafkah selayaknya. Setelah tidak diberikan nafkah selayaknya, lalu suami kita KDRT kita, terus kita diem aja tanpa ada gerakan perlawanan. Itu saya bilang perempuan bodoh. Itu saya setuju di poin itu. Iya memang Kak, makanya saya bilang, kalau sebenarnya begini, saya bilang, ini kalau dikatakan oknum, saya terima, oke lah oknum. Masalahnya, solusinya itu apa? Secara hati nurani saja, secara logika juga, kita pasti akan mengatakan lebih baik bercerai. Tapi agama yang tidak memperbolehkan. Makanya saya bilang, ini tanda tanya besar. Bukankah agama yang mengatur kehidupan manusia agar manusia itu bisa hidup sesuai dengan aturan Tuhan, betul kan? Nah, apakah Tuhan mengajarkan untuk kita saling menyakiti? Tentu tidak. Tapi ketika Tuhan Maha Tahu, yang dimana Tuhan tahu, ternyata di dalam rumah tangga itu udah saling menyakiti, apa solusi dari Tuhan? Tuhan tidak izinkan kita menyakiti. Tapi ketika sudah ada yang terjadi penyakitan, sudah ada yang terjadi saling menyakiti, apa solusi dari Tuhan? Itu maksud saya. Harus ada dong. Tuhan tidak terima kalau kau itu disakiti. Tuhan tidak terima kalau kau menyakiti. Tapi ketika Tuhan Maha Tahu, terus apa solusinya Tuhan? Oh, tidak boleh cerai. Berarti Tuhan yang izinkan untuk saling menyakiti. Betul tidak? Cara logika lah. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Ini contoh ya. Anak saya sudah pukul-pukulan dengan saudaranya. Nah, terus saya tidak mau nih anak saya itu berbuat seperti itu kepada saudaranya. Tapi saya biarkan. Ya sama saja begitu. Bilang dengan doa. Coba bedakan ya. Ketika terjadi perkelahian, saya berdoa nih, ya Allah, hentikan mereka. Apakah dihentikan? Enggak kan? Enggak lah. Kita yang bertindak di situ. Makanya setiap agama ada solusi. Jangan di belakang kamera Oma. Ada anak kecil. Iya, ada suara dubbing. Setiap agama tuh ada solusi, Kakak.
Makanya saya bilang, katanya kalau solusinya berdoa, sementara ini sudah terjadi saling menyakiti fisik. Matanya sudah lebam, bahkan sampai mau buta, giginya udah lepas. Solusinya apa? Dia bilang berdoa biar berubah. Kalau berubah, dengar ya, laki-laki kalau udah sekali dua kali main tangan, itu akan keseterusan. Akan terusan itu. Jangan salah, kecuali bedakan yang mabuk. Bedakan yang judi. Tapi kalau sudah sekali mukul, gak ada lagi cerita. Itu udah tabiat. Makanya kalau dibilang dengan doa bullshit. Bullshit. Tidak ada itu seperti itu. Allah itu tidak zolim. Tuhan itu tidak zolim. Tidak akan dibiarkan makhluknya saling menzolimi. Tidak akan mungkin. Tapi ada agama yang tidak kasih solusi. Ini maksud saya. Kasihlah solusi. Bagaimana solusi kalau Allah tuh maha tahu. Allah benci perceraian tetapi diperbolehkan. Allah tidak pernah mengharamkan yang namanya perceraian. Karena apa? Allah maha tahu. Ketika manusia ini udah saling menzolimi, ya Allah izinkan, bolehkan untuk bercerai. Kenapa? Tuhan tidak izinkan saling zolim, tetapi kalau tidak ada solusi, berarti Tuhan izinkan. Itu maksud saya. Kalau agama tidak ada solusi, tinggalkan. Untuk apa? Untuk apa kita mengikuti ajaran-ajaran yang dimana ajaran-ajaran itu katanya dari Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa kasih solusi kepada makhluknya. Untuk apa? Gak ada itu. Bagaimana juga laki-laki yang menikah sama perempuan ternyata mandul. Dia masih mencintai istrinya. Makanya ada dikatakan poligami itu sunnah. Kenapa sunnah? Ada dikatakan poligami itu diperbolehkan. Solusi kalau dia ingin mempunyai keturunan. Sunnah kalau suami itu tidak bisa lagi untuk mencampuri istrinya. Ada yang kayak gitu. Tapi apa? Poligami itu tidak seperti ajaran kami. Kalian itu poligami. Giliran berzina boleh. Iyalah. Sejak kapan poligami menceraikan? Poligami itu menambah. Ada istri yang punya kekurangan, tidak bisa memberi keturunan. Sementara si laki-laki ini pengen punya keturunan. Diperbolehkan. Tapi dia tidak menceraikan istrinya. Datang dikasih kayak begitu tidak terima. Giliran berzina ngenge di hotel sana bisa. Bilang. Munafik yang kayak begitu. Allah itu kasih solusi. Bukannya dikasih penderitaan. Allah tuh tahu ini perempuan tidak bisa menghasilkan keturunan. Allah uji itu. Bagaimana sekarang? Mereka buat solusi nggak? Izin orang aku mau tanggapin. Kalau urusan pernikahan di Kristen itu Tuhan tidak pernah memerintahkan cerai. Ya, di garis bawahi ya, tidak pernah memerintahkan untuk bercerai. Boleh. Yaitu apa sih? Boleh. Boleh kecuali berzina. Kecuali berzina. Tapi itu bukan perintah Tuhan karena ini urusannya kan manusia tuh keras hati, susah diatur. Makanya Tuhan kasih solusi yaitu boleh bercerai kecuali berzina. Tapi Tuhan di sini juga memberikan solusi yaitu apa sih? Cari damai dan mediasi. Itu tertulis di Matius 18 nomor 15. Kalau ada salah, baik-baik dulu gitu. Ya, mediasinya kalau Matius 15. Iya, Kak Jenny, kalau mediasinya nggak ketemu, pengadilan negeri pun, itulah Kak, mediasi itu, kalau ke Islamnya pasti Kakak tahu, itulah yang namanya disebut rujuk. Nah, itu disebut iddah. Iddah itu adalah masa menunggu, di mana mungkin si suami istri ini bisa lagi rujuk. Itu iddahnya, makanya dibilang, suami yang menalak istri pertama, kedua, talak pertama, talak kedua, itu si istri tidak diperbolehkan untuk meninggalkan rumahnya. Kenapa? Karena talak satu, talak dua, itu masih bisa dirujuk, kecuali bain kubro. Bain kubro tidak bisa lagi dirujuk. Itu betul. Nah, masa iddah yang dijalani istri, itulah disebut kita adalah mediasi. Memang betul. Tapi masalahnya, saya bilang solusi. Solusinya apa? Ketika mendapati istri yang sudah mandul, tidak bisa punya keturunan. Apa solusinya?
solusinya kalau kalau istri nggak ada keturunan, Hmm. ya memang ada solusinya, yaitu ya satu ya suaminya harus bersabar. Kalau rasa kan manusia rasa sabar ada batasnya. Tapi kalau dia tidak bisa menahan rasa sabar itu ya nggak apa-apa kalau dia memang mau bercerai. Ini di dalam iman Kristen boleh bercerai, tapi nanti kalau dia nikah lagi dia dalam hidup tidak Zina kudus kan? lagi. Berzina kan? Ya begitu. Nah itu bingung kan? Nah ya memang seperti itu sih ajaran Kristen. Coba dulu pikir Kak. Coba kita pikir ya. Yang membuat perempuan ini mandul, perempuan itu sendiri atau atas izin Tuhan itu? Bisa karena gini ya, semua hidup ini kan karena atas izin Tuhan, tapi ada beberapa faktor kenapa Yang perempuan itu membuat, mandul. buatlah dulu perempuan ini sehat sebenarnya, makanan teratur. Tapi memang janinnya bermasalah yang akhirnya tidak bisa untuk melahirkan. Betul. Haruslah kayak kista, haruslah diangkat atau bla bla. Itu atas izin Tuhan bukan? Ya, Nah, kalau atas izin Tuhan membuat perempuan ini memiliki kekurangan tidak bisa punya anak, harusnya Tuhan juga kasih solusi. Solusinya apa? Agar si laki-laki ini tidak berzina di luar sana. Agar si laki-laki ini tidak memiliki anak hasil haram, anak hasil zina. Itu maksud saya. Apa solusinya? Gak ada. ya, kalau secara eksplisit memang nggak ada. Tuhan tidak menyarankan perceraian di awal mula. Cuman karena kita ini manusia, sayang jangan itu. Karena kalau kita manusia memang kita ini manusia ini kan susah diatur ya. Makanya tuh Tuhan tuh kasih kita manusia itu free will, kehendak bebas. Kalau emang kamu itu mau taat setia sama Tuhan, ya kamu terima dengan keadaan istri kamu yang mandul, yang tidak bisa memberi keturunan. Karena itu semuanya kan karena atas kehendak Tuhan, atas izin Tuhan. Sampai sabar menerima gitu kan. Tapi kalau memang laki-laki itu tidak mau menerima istrinya mandul dan tidak memberikan keturunan, takut nggak ada keturunan di masa depan, nggak ada yang ngurus suami, ya bolehlah suami itu menceraikan istrinya dan mencari pengganti yang baru, asalkan istrinya setuju. Nah, sekarang saya tanya, lebih kejam mana? Ketika istrinya ada kekurangan, kita buat ini. Suami istri perjalanan, tiba-tiba kecelakaan. Di mana kecelakaan itu membuat rahimnya pecah, tidak bisa punya anak, harus diangkat. Nah, itu aja atas izin Tuhan. Sementara si laki-laki pengen punya keturunan, solusinya nggak ada, berarti harus diceraikan. Kalau dia pengen menikah lagi, nah ini saya bilang satu, keadilan Tuhan tidak ada. Kedua, mana bukti rasa kasih? Kalau di Islam poligami itu bukan berarti menceraikan. Poligami nggak menceraikan. Cinta kau sama istri pertamamu, cinta. Terus kau pengen punya keturunan, pengen. Istrimu ridho nggak kalau kamu menikah lagi? Ridho. Ya udah menikahlah kau. Yang kedua, cari perempuan yang sehat. Ya, saya Diceraikan. hargai itu. Saya hargai karena memang di Islam, saya belajar Islam juga memang memperbolehkan poligami. Karena memang diperbolehkan di dalam Islam berpoligami. Cuman masalahnya memang kan kita ini kan berbeda tentang iman ya. Kalau di Kristen itu memang hukumnya memang seperti itu. Jadi kalaupun manusia nggak kuat menjalankan hukum yang sudah Tuhan Yesus beri, memang ada solusinya, boleh kan di Perjanjian Lama tentang apa namanya istri yang berzina itu di zaman Musa kan ada juga. Tapi memang konsekuensinya menjadi pengikut Yesus memang yaitu harus sabar ya, sabar mengasihi istrinya dengan dalam keadaan suka dan duka. Pada saat waktu dia menikah di gereja itu kan, ya maaf karena saya nggak menikah gereja ya, tapi saya sering lihat kakak saya, adik saya menikah di gereja. Kan dalam sakit, dalam sehat, dalam suka, dalam duka kan menerima dalam sehat, dalam sakit, dalam suka maupun dalam duka, itu menerima pasangan, baik suami baik pun istri gitu, menerima segala kekurangan dan kelebihan. Tapi faktanya yang terjadi saat-saat ini, banyak umat Kristen, pasangan Kristen yang memang melakukan perceraian, banyak sekali, bahkan selebriti yang Kristen juga melakukan perceraian. Itu karena apa? Karena kita manusia berdosa yang nggak pernah bisa menjalankan, mentaati perintah Tuhan itu secara sempurna begitu. Oke.
Itu tempat Kak Jenny memang noise ya. Oke, begini Kak Jenny ya. Katanya boleh bercerai kalau perzinahan. Nah, begini, mereka bercerai karena zina, suaminya berzina. Tapi kalau menikah lagi itu disebut perzinahan. Makanya saya tanya, sakralnya pernikahan di dalam Kristen itu seperti apa? Kalau pernikahan baru dianggap zina karena bercerai karena zina. Terus sakralnya pernikahan itu apa? Bukankah pernikahan itu adalah hukumnya sakral? Pernikahan itu adalah aturan yang diajarkan oleh agama, yang dimana ajaran itu diajarkan oleh Tuhan langsung. Makanya sakral. Makanya Allah benci yang namanya perceraian, tetapi memperbolehkan. Karena menikah itu hukumnya sakral. Nah, tapi kalau di Kristen mengatakan boleh bercerai karena perzinahan, ya kan? Terus ketika menikah lagi mereka berarti berzina, apa sakralnya pernikahan di Kristen jadinya? Coba bayangkan, suami saya berzina, terus bercerai kami. Saya menikah, dianggap perzinahan. Terus apa buktinya? Buktinya apa maksud dari Tuhan ketika Tuhan mengatakan beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Terus saya dapat suami yang penjina, bercerai, terus saya menikah, dianggap saya jina. Ini maksudnya nih apa? Apalagi yang namanya, apalagi bentuk, apa makna dari sakralnya pernikahan? Diberkati oleh pendeta di dalam gereja, tiba giliran suami awak itu berzina, saya bercerai, terus saya menikah lagi dengan laki-laki yang baik, katanya itu juga berzina. Ya saya bingung. Ini ajaran seperti apa yang seperti ini? Terus yang berikutnya ya, ada yang mengetik begini. Oh Nora, kalau memang kalau perempuannya itu mandul, ya bikin angkat aja anak angkat. Di dalam Islam ada yang namanya hukum haram, hukum yang dimana hukum haram dengan bukan haram. Yang boleh dinikahi itu ada beberapa kriteria. Makanya ada yang mahram, ada yang tidak mahram. Yang mahram itu seperti apa? Yang mahram itu yang dimana masih ada yang namanya hubungan darah. Hubungan darah salah satu adalah saudara sepersusuan. Nah, kalau dia mengangkat anak, dia bukan dari saudara sepersusuan, terus anak itu dewasa, sudah balik, dia bukan mahram lagi. Makanya kenapa Kristen menyerang ketika dikatakan Nabi Muhammad menikahi mantunya. Sementara mereka tidak tahu, di dalam Islam tidak diperbolehkan mengangkat anak yang bukan anak dari saudara yang semahram. Yang artinya apa? Saudara yang tidak boleh untuk dinikahi. Ada, Anisa ayat 23. Makanya Islam itu harus tahu siapa-siapa yang dia nikahi. Dan Islam itu tidak memperbolehkan mengangkat anak yang dimana anak itu bukan anak saudara sepersusuan. Karena saudara sepersusuan itu sudah dikatakan mahram. Tapi kalau anak yang tidak ada, kita kenal nasabnya sampai kepada kita, nah itu tidak boleh diangkat menjadi anak. Karena ketika sudah balik, dia bukan mahram kita. Contoh, suami saya pengen anak laki-laki. Saya angkat anak laki-laki dari bayi. Yang dimana anak laki-laki ini saya adopsi. Mungkin dari panti asuhan. Anak ini sudah balik. Dia bukan mahram saya lagi. Dan di rumah, saya wajib menutup aurat saya dari anak itu. Saya angkat anak perempuan, saya adopsi anak perempuan. Saya tidak susui anak ini ya. Saya tidak susui. Anak perempuan ini sudah balik. Dia sama suami saya tidak mahram. Dan suami saya bisa menikahinya. Makanya kalau ada tuduhan Nabi Muhammad SAW menikahi menantunya, lihat dulu. Anak itu adalah anak angkat. Yang dimana anak angkat itu bukan mahram. Makanya tuduhan Kristen mengatakan Nabi Muhammad SAW menikahi menantunya itu salah. Karena di dalam Islam tidak ada pernah mengatakan anak angkat itu adalah mahram.
Makanya kalau ada yang mengatakan solusinya anak angkat, itu udah salah. Karena apa? Anak angkat yang bukan kita susui, yang menjadi adalah saudara sepersusuan, itu bukanlah mahram. Tidak diperbolehkan. Silakan. Makanya saya tanya lagi, apa solusinya? Berarti nggak ada. Iya, saya menanggapi apa solusi Tuhan dalam masalah rumah tangga yang ada masalah, ada konflik ya. Memang tidak ada solusi karena Tuhan memberikan solusi bercerai karena ada kasus perzinahan. Tuhan mengizinkan karena kecuali zina gitu kan. Tapi orang yang berzina itu kan misalnya laki-laki sudah berzina dengan perempuan, otomatis mereka kan sudah melakukan dosa. Apalagi perempuan yang yang diselingkuhi sama si laki-laki ini mungkin hamil. Berarti kan laki-laki itu harus tanggung jawab sama si perempuan ini. Otomatis laki-laki harus menikahi karena ada calon anak di perempuan tersebut. Tapi memang Tuhan memang bicara secara tegas, walaupun dia sudah menikah dengan perempuan yang katakanlah hamil, tetap mereka berdua itu hidup di dalam perzinahan. Dan istri yang diceraikan itu setidaknya menunggu, jangan langsung cepat-cepat nikah, ya kan? Karena lebih baik sendiri dalam menjaga kesuciannya sebagai istri, menjaga kekudusannya sebagai istri, daripada menikah dia juga sama dengan suaminya, yaitu melakukan perzinahan juga. Jadi itu memang solusi yang diberikan Kristen di Alkitab ya, Bunda Nora ya. Dan mengenai Nabi Anda, saya memang belajar tentang Nabi, tentang pernikahan Nabi. Itu saya nggak mau ikut campur di situ karena itu memang sudah menjadi sudah sebagian tentang cerita-cerita itu biarkanlah umat Muslim sendiri yang menilainya ya kan, karena saya tidak bisa melari ke sana. Tapi kalau urusan poligami, ya memang banyak orang Indonesia sudah melakukan banyak poligami. Jangankan di Islam, di Kristen pun banyak. Tetapi di Kristen, jeleknya di Kristen, saya bukan jelek-jelekin di Kristen ya. Mereka berpoligami yaitu tanpa persetujuan atau tanpa izin istri. Diam-diam lah begitu. Jadi itulah positif dan negatifnya. Jadi kita ambil aja hikmahnya bagaimana kita memperbaiki kualitas hidup kita, kualitas hidup sebagai suami istri. Karena kalau suami istri itu kan harusnya apa sih? Saling kerjasama, saling sayang menyayangi, saling menghormati, toleransi. Nah, kalau mereka lakukan itu semua sebagai pasangan suami istri, ya mudah-mudahan rumah tangganya itu aman sentosa sampai kakek nenek, sampai maut memisahkan. Begitu, Nora. Oke. Bentar ya. Ya, makanya itu saya bilang, ini maaf ya, makanya saya bilang, kalau agama itu tidak ada solusi, nah sekarang manusia yang berakal itu aja berpikir. Kalau agama itu tidak ada solusi, saya akan pribadi mengatakan tinggalkan. Karena hidup saya ini, hidup rukun antar umat beragama katanya. Bagaimana saya mau hidup rukun antar umat beragama dengan sesama manusia? Ini sesama manusia ya. Sementara di dalam kehidupan agama saya aja, itu tidak ada solusi. Saya menghadapi konflik rumah tangga saya bertahun-tahun, yang dimana suami saya tidak bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah kepada keluarga kami. Terus saya disuruh mengatakan hidup rukun. Sementara hati saya tidak bisa rukun. Kenapa? Karena di dalam agama saya saja tidak ada solusi sama sekali. Ini makanya saya bilang, kalau ada saudara kita Kristen yang selalu tidak menerima kawin cerai, seolah-olah perceraian itu adalah buruk. Sejak kapan perceraian itu dikatakan buruk? Perceraian itu hasil dari karya iblis, betul. Tetapi itu adalah solusi. Itu adalah jalan terakhir yang dimana Allah izinkan, Allah perbolehkan agar manusia ini tidak saling menzolimi lagi. Bayangkan, Allah yang izinkan saya menikah dengan laki-laki ini. Allah yang izinkan laki-laki ini menikah dengan perempuan ini. Tetapi ketika di dalam rumah tangga itu sudah tidak ada yang namanya kebaikan,
sudah tidak ada lagi yang namanya bentuk ibadah, Allah tuh tahu, kasih solusi. Aku memang membenci perceraian, tetapi kalau itu memang jalan terakhirnya, cerailah. Dan Allah akan memberikan pengganti yang baik bagi manusia yang mau islah diri, yang mau merubah dirinya menjadi baik. Contoh, saya diceraikan suami saya karena akhlak saya sebagai seorang istri tidak baik. Dia tidak terima. Saya diceraikan. Saya meminta kepada Allah, saya minta ampun. Akhirnya Allah gantikan dengan suami yang baik. Sekarang tergantung saya. Kalau saya mau merubah sifat saya, rumah tangga saya yang berikutnya akan menjadi baik. Tapi masalahnya itu saja. Ketika agama tidak memberikan solusi kepada makhluknya, kepada umatnya, kepada hambanya, apa bisa dikatakan itu adalah suatu agama? Bukankah artinya agama itu artinya tidak kacau? Bagaimana mau tidak kacau? Rumah tangganya saja sudah kacau. Itu saya bilang, Ibu, agama tidak bisa. Kalau agama tidak bisa memberikan solusi, itu bukan suatu agama. Itu bukan suatu agama, karena agama itu artinya tidak kacau. Sementara rumah tangga itu sudah kacau, tapi tidak ada apanya, solusinya. Ya, saya sepakat dengan agama itu artinya tidak kacau, yaitu artinya tertib, ya. Tapi kenapa praktek di kehidupan manusia itu agama itu malah terlihat kesannya kacau? Itu sebenarnya bukan agamanya yang bikin kacau kehidupan manusia, tetapi manusia itu sendirilah yang melakukan kekacauan itu dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hal pernikahan itu kita harus sebelum kita menikah di jenjang yang lebih tinggi, sebelum melakukan pernikahan kan kita pasti pendekatan dulu atau istilahnya pacaran ya. Di situ waktu kita pacaran sama calon pasangan kita, harusnya kita belajar menilai apakah pacar saya ini cocok untuk dijadikan suami saya. Karena kan dalam pacaran itu kan nggak boleh singkat sebenarnya, harus lumayan lah lama, misalnya 6 bulan sampai 1 tahun, supaya kita itu bisa membaca karakter yang kita pacarin itu, laki-laki yang kita pacarin itu sifatnya seperti apa, atau enggak dalam kita ngobrol berkomunikasi dengan pacar kita itu kan kita bisa melihat, wah ini orang saya salah sedikit dia aja marah, langsung ngegas, wah salah saya ngomong sama temen cowok saya aja dia langsung posesif, dia langsung cemburu. Nah itu kan tanda-tanda bahwa pacar yang kita pacarin ini ada sisi negatifnya. Jadi kita harus menarik kesimpulan apakah ini hubungan terus saya lanjutkan atau stop sampai di sini. Kalau saya terus lanjutkan, apakah nanti hidup saya rumah tangga bahagia dengan dia? Sedangkan selama pacaran, saya perhatikan pacar saya ini banyakan posesifnya, banyakan ya ibaratnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu loh. Karena pernikahan itu kita itu nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan, akhirnya terjadilah rumah tangga itu mengalami banyak masalah gitu. Karena si istri tidak sesuai ekspektasi, si suami tidak sesuai ekspektasi yang dia bayangkan sebelumnya gitu. Makanya kekacauan terjadi di dalam rumah tangga itu suami istri itulah yang membentuknya begitu, bukan agamanya kalau menurut saya. Oke. Kalau kakak mengatakan ya agama itu artinya tidak kacau. Terus itu adalah oknum, begitu ya. Nah, sekarang begini Kak, yang saya maksud ini bukan soal juga yang namanya KDRT, kan begitu. Ada banyak masalah-masalah rumah tangga yang membuat tidak kacau atau kacaunya memang itu adalah oknum itu. Tapi masalahnya saya kembali lagi adalah solusi. Nah, kalau manusia itu dikatakan biar agama orang itu tidak kacau, berarti dia harus islah diri. Kalau kita katakan dia harus introspeksi ke diri. Kenapa terjadi? Siapa sih manusia yang pengen rumah tangga, siapa sih pasangan yang pengen rumah tangganya hancur? Itu nggak ada. Itu nggak ada. Nah, ketika rumah tangga mengalami kegagalan pertama, dia akan berusaha untuk merubah dirinya agar menjadi baik. Mendapatkan suami atau mendapatkan istri yang dimana istri itu ternyata menjadi ujian lagi. Makanya saya bilang,
suami, istri, anak, harta, semua itu adalah ujian dari Allah. Nah, ujian itu bukan bentuk dari si suami yang bertingkah, istri yang bertingkah, tetapi anak ujian. Anak yang baik, ya Allah uji lagi dengan ekonomi. Ekonomi baik, Allah uji lagi dengan pihak ketiga, yaitu saudara ataupun mertua. Ketika semuanya baik, Allah uji lagi dengan pekerjaan. Jadi semuanya itu adalah ujian. Nah, agar tidak kacau, Allah itu, makanya saya katakan, Allah itu memberikan solusi. Ada solusi. Solusi bagaimana? Ketika kamu sudah mempunyai suami, mempunyai istri, yang ujian itu adalah ujian ipar, Allah kasih solusi. Boleh nggak kita tidak bertinggal sama orang tua? Boleh. Kalau membawa itu kebaikan silakan. Tetapi jangan lupa bahwa mahromnya anak itu ke ibunya sampai mati. Artinya apa? Istri dikasih lagi pengetahuan bahwa mertuamu kalau dari pihak laki-laki itu adalah mahrom suamimu, ya. Suamimu tuh mahromnya ke ibunya itu sampai mati. Itu yang saya maksud. Ada solusi seperti itu. Artinya apa? Ketika suami membantu ibunya, memberikan apapun kepada ibunya, istri tidak boleh protes. Nah, ini saya bilang, semua itu ada solusi. Nah, tapi kalau di dalam agama tidak ada solusi, contoh ya, suami istri ini baik, terus tinggal sama mertua. Ini maaf, ada sifat mertua yang tidak menyukai sama menantu. Nah, terus si istri tidak betah. Dia bilang, ayolah Pak, kita ngontrak aja lah. Tapi si mertua ini ngotot. Kalau kalian mengontrak, kalian anak durhaka, bla 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 bla. Nah, ini saya bilang, apa solusinya? Kan begitu. Tiba-tiba mertua suruh, pilih aku atau istrimu. Nah, ini dilema kan? Dilema. Terus siapa yang harus dipilih? Nah, ini yang harus diketahui. Ya, ini yang memang harus diketahui. Makanya pentingnya ilmu bagi si suami. Yang dimana apa? Yang akan menemani kau seumur hidupmu, itu bukan orang tuamu, tetapi istrimu. Istrimu yang akan menemani kau. Bukan ibumu. Tetapi istri jangan lupa. Mahram, ridho suamimu itu terdapat dari ibunya. Jadi solusinya apa? Solusinya suami itu harus bijak. Bijak. Bagaimana dia menjadi penengah. Tidak berat sebelah, tidak ringan sebelah. Nah, kalau di Kristen bagaimana solusinya? Ketika mendapati seperti itu. Baik, saya jelasin ya. Sebentar, apakah ada terdapat di dalam seperti agama Islam bahwa mertua itu mahram sampai apa? Karena begini Kak, ini maaf ya, di Kristen itu dikatakan begini, laki-laki akan meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya. Terus bagaimana kalau bapaknya dengan mamanya si laki-laki ini, mertuanya ini, orang tuanya ini sudah jompo? Bagaimana itu? Silakan. Tadi barusan saya juga mau mengutip seperti Nora ya, Matius 19 nomor 5 ya, dan berfirman karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Suami istri kalau sudah menikah kan sudah tidak bersatu lagi dengan orang tuanya, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Kalau bisa suami istri itu punya tempat tinggal sendiri atau rumah sendiri atau ngontrak atau bagaimana kalau memang belum punya rumah gitu ya. Ini yang diberikan solusi Tuhan terhadap pernikahan ya. Tetapi pada prakteknya ini maaf ya, ini semua ini cerita klise, cerita yang sangat klise. Baik Islam maupun Kristen mengalaminya permasalahan ini, yaitu
jikalau kita suami istri hidup bersama dengan orang tua, katakan saya kan dulu saya kan tinggal di rumah mertua ya, sama ibu mertua saya. Saya itu apalagi dari seberang, otomatis kan sama mertua itu tidak banyak diterima karena saya tidak sesuai dengan keinginan mertua. Mertua saya itu kaget, kok anakku dapat istri nggak sesuai yang aku inginkan, beda 180 derajat. Jadinya bagaimana ya, tapi tetap saya tinggal satu rumah sama ibu mertua saya. Alhamdulillahnya mertua saya sekarang udah almarhumah ya, tapi saya sama mertua saya tidak ada konflik apapun. Gimana cara menyikapi mertua saya yang membenci saya? Saya berusaha sabar. Dua, menaruh hormat kepada ibu mertua saya. Saya berusaha mendekati ibu mertua saya dengan cara apa? Dengan cara saya ngajak ngobrol, walaupun obrolan saya di awal-awalnya nggak pernah didengar, nggak pernah diterima. Terus saya masakin masakan yang enak buat ibu mertua, tetapi ibu mertua awal-awal tidak mau makan makanan saya. Tapi saya tetap sabar, saya sabar aja, nggak apa-apa. Karena toh saya percaya semuanya indah pada waktunya. Nah, ternyata puji Tuhan waktu mertua saya sakit, saya yang ngurusin mertua saya mandiin, saya ngelapin, saya pakein bajunya, saya bersihin kalau dia lagi pup. Disitulah saya menunjukkan bahwa saya ini menantu yang memang tulus menyayangi ibu mertua saya. Walaupun tanpa dilihat suami saya tetap mengurus ibu mertua saya. Tapi ada kenyataannya, ada mertua yang nggak ngerti sama mantunya. Mertuanya itu banyak nuntut karena mentang-mentang anaknya lelaki ini adalah anaknya dia, jadi dia minta harus ada jatah untuk ibunya. Nah, disinilah permasalahannya. Istrinya itu merasa cemburu, kesel. Kan istrinya itu aku yang melayanin kamu 24 jam, tetapi kenapa penghasilannya mesti dibagi dua dengan ibu kamu? Nah, disinilah titik awal mula itu permasalahan. Makanya itu Tuhan memberi solusi. Kalau orang yang sudah menikah, baiklah mereka meninggalkan ibunya atau bapaknya untuk bersatu dengan istrinya, karena mereka adalah satu daging. Jadi mereka itu kalau bisa menjalankan rumah tangga itu jauh dari ibu bapaknya, baik dari istrinya, baik dari suaminya. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sedikit ada gesekan dengan ibu mertua atau bapak mertua, disitulah suami istri itu, hubungan suami istri sudah tidak murni lagi karena dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dari bapaknya atau pengaruh dari ibunya. Jadi mereka pikiran suami istri udah tidak sehat murni sebagai suami istri, tapi dipengaruhi oleh faktor dari kedua sisi orang tua, begitu. Iya. Jadi Kak Jenny, ini ya, kalau ini maaf ya, kalau saya mengatakannya ini berarti aturan yang seperti itu, suami akan meninggalkan orang tuanya dan berkumpul dengan istrinya. Nah, kalau di dalam Islam itu saya katakan, ridho seorang istri terletak pada suami. Ridho suami itu dapatnya dari ibunya. Karena doa seorang ibu itu akan diijabah oleh Allah. Itu tidak ada tingkap itu. Nah, begitu. Kalau dikatakan seperti itu di dalam Bible, itu saya akan mengatakan itu menyuruh anak itu durhaka. Itu menyuruh anak itu durhaka. Makanya saya bilang, apa solusinya ketika si ibu ini, orang tua ini sudah jompo, sudah pikun. Yang dimana ini makanya saya kasih tahu ya. Kalau di Islam, bab fikih pernikahan, itu wajib sekali diketahui oleh pasangan suami istri. Soal pernikahan ya. Kenapa? Karena pernikahan itu terlalu sensitif. Banyak sekali aturannya. Hubungan bukan kita kepada suami, hubungan bukan kita kepada anak, hubungan bukan kita kepada ipar, hubungan kita juga harus kepada mertua. Ini bagaimana? Kan begitu. Makanya bab fikih pernikahan itu wajib diketahui oleh pasangan suami istri ini. Agar tahu posisi dan kewajiban serta hak kedudukan istri bagaimana, posisi hak kewajiban kedudukan si suami bagaimana, dan posisi hak kewajiban dan kedudukan seorang mertua kepada menantu dan anaknya. Ini harus tahu. Agar apa? Agar terciptalah yang namanya kerukunan dalam rumah tangga. Makanya saya katakan, seorang anak akan meninggalkan ibu dan bapaknya agar berkumpul satu dengan istrinya.
Sementara kita buat cuman si ibu yang ada, dia jompo. Bagaimana? Makanya ditetapkan penerapan agama ajaran kepada suami istri agar si istri tahu, satu, ridho kamu terletak pada suami, ridho suami terletak kepada ibunya. Jadi artinya apa? Hei, coba kau mendapati suami kau itu dalam keadaan baik, pekerjaan oke. Itu hasil kerja keras siapa? Hasil kerja keras ibunya. Terus ketika kau sudah mendapati anaknya, yang dimana anaknya mengambil kau menjadi istrinya, terus kau meminta bahwa abang, kau jangan terlalu banyak kali ke ibumu. Saya istrimu betul, yang menemani suami dalam susah duka itu dah sampai akhir hayat memang adalah istri. Tapi jangan lupa, ketika kamu sudah mendapati ya seorang laki-laki yang dimana ibunya, orang tuanya masih hidup, ya kamu juga harus mengurusnya. Gak bisa kamu tinggalkan. Seolah-olah kamu mendapati si laki-laki ini, dia gak ada orang tua. Ingat, sebelum kau menikahi laki-laki ini, ada kedua orang tua yang berjuang untuk anaknya biar jadi sukses. Jangan kau lupakan itu. Karena kelak kau nanti akan jadi orang tua. Anak-anakmu akan menikah juga. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu dibuat menantumu seperti itu? Jadi, bagaimana kalau saya dapat mertua yang memang ngotot-ngototan? Nah ini, sekarang suamilah yang harus bijak. Bijak apa? Janganlah kau berat sebelah, jangan kau ringan ke sebelah. Artinya apa? Pandailah kau berkomunikasi. Pandailah. Makanya dikatakan, ada suatu kebohongan yang diperbolehkan. Seperti apa? Seperti ketika, ayo mak keluar. Kenapa? Ini menantumu ngajak makan di luar. Padahal tidak ada. Kau datangi istrimu. Ayo sayang kita keluar. Mama ngajak makan di luar. Disuruhnya kau juga ikut. Boleh. Bagaimana biar mereka ini menjadi seperti tidak ada yang dibilang menantu, tidak ada yang dibilang mertua. Suamilah yang harus bekerja. Bukan suami mendengarkan bagaimana perkataan istri. Dia mengapakan ibunya, bagaimana perkataan ibunya, dia mengapakan ke istrinya. Hei, kalau kau mau menjadi suami seperti itu, nggak usah dulu kau menikah. Nggak usah dulu kau menikah. Ini ujian sama kau. Kau mengambil seorang perempuan, yang dimana perempuan itu sebelum nikah sama kau, dia juga memiliki kedua orang tuanya. Makanya ini beratnya tanggung jawab sebagai seorang suami, pemimpin. Makanya Allah itu memberikan hak sepenuhnya kepada suami. Kalau suami bilang, kau jangan keluar, di rumah terus, tetap kau di rumah. Saya tidak ridho kalau kau keluar. Ya jangan kau bilang, abang, saya di rumah begini, abang, begini, abang begini. Nggak bisa. Makanya kalau ada dibilang laki-laki meninggalkan bapak ibunya untuk bersatu dengan istrinya, saya akan katakan, itu durhaka namanya. Durhaka lah. Tapi kalau perempuan meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan suaminya, dengan mertuanya, itu wajar. Tapi kalau seorang anak meninggalkan ibunya, sementara tanggung jawab orang tua, si laki-laki ini masih ada sampai mati. Makanya saya katakan, mahramnya seorang anak itu kepada ibunya. Ridhonya seorang anak terletak pada ibunya. Ridhonya seorang istri terletak pada suaminya. Terus bagaimana kalau di dalam Kristen? Ketika laki-laki meninggalkan bapak ibunya, terus bapak ibunya ini kemana kalian buat? Apa solusinya? Ke panti jompo? Gak ada kan? Mengajar durhaka itu kak. Beda kan yang kakak ceritakan itu kepada waktu kakak Islam. Betul kan? Gini ya, enggak.
ibu mertua saya tahu kalau saya ini memang mualaf cuman karena menikah aja. Ibu mertua saya tahu iman saya. Ibu Bukan, mertua saya nggak kakak menceritakan ini pada waktu kakak Islam, bener kan? menceritakan yang mana nih. Yang barusan kakak bilang kasih makan mertua, mengurus Enggak, mertua. tidak. Oh, Saya dia Kristen. Saya Kristen. Bukan, Ibu mertua mertua saya kakak tahu. Kristen, mertua kakak Kristen. Bukan, ibu mertua saya Islam kan suami Itu maksud sama saya suami yang saya. kakak ceritakan waktu mertua kakak sudah Islam di situ bukan Kristen. Ya kan? Itu maksud saya. Ya lanjut. Jadi gini loh. Memang sih di hukum pernikahan Kristen memang meninggalkan bapak ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Tapi tidak menutup kemungkinan si suami istri ini masih tetap mengurus ibunya. Ini Tuhan bilang di sini itu meninggalkan bukan meninggalkan 100%. Ini bicaranya ini meninggalkan itu maksudnya bersatu dengan istrinya itu lebih fokus hubungan suami istri, tidak bawa-bawa ibunya lagi, tidak bawa-bawa bapaknya lagi dalam hal urusan pernikahan, dalam hal kehidupan tentang pernikahan mereka berdua gitu. Ya masa kita punya masalah A, masalah B, kita cerita ke mama kita cerita ke bapak kita. Jadi kalau cerita sedih-sedih sih pasti orang tua kita kan ikut sedih. Tapi kalau cerita senang-senang orang tua kita ikut senang gitu loh. Jadi ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan antara hubungan suami istri pribadi supaya tidak terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh dari orang tuanya begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih ngurusin orang tuanya gitu. Buktinya saya ya, ibu mertua saya udah nggak ada, udah almarhumah. Saya bawa ibu saya kandung ke rumah saya karena udah menjadi kewajiban seorang anak urus ibu karena ibu sudah lansia. Ibu saya sudah lansia, udah janda, hidup sendiri. Masa toh kita anak tega membiarkan ibu kita yang sudah lansia hidup sendiri tanpa ada teman yang untuk diajak ngobrol, untuk diajak tukar pikiran, untuk diajak apa namanya ketawa, nonton TV bareng, apa nonton YouTube bareng gitu loh. Jadi ibu saya yang tadi mundar-mandir itu ibu saya kandung itu. Saya ajak tinggal sama saya. Saya sebelum mengajak tinggal ibu saya minta izin kepada suami saya. Boleh nggak ibu aku tinggal sama aku? Karena ibu aku kan udah tua. Kasihan kalau dia tinggal sendiri. Karena kan ibu aku kan udah janda, udah lama. Memang sih anak ibu aku banyak. Tapi ibu aku itu juga mama aku juga. Aku punya kewajiban untuk jaga mamaku juga gitu. Boleh nggak? Suami saya mengizinkan ya kak gitu. Diizinkan suami saya. Karena suami saya ngelihat saya sama ibu mertua saya sama mama kandung suami saya baik gitu loh. Jadi ya ini tergantung kita sih, tergantung pilihan kita. Apakah kita mau berbagi berkat dengan orang tua kita atau tidak itu tergantung kitanya. Kalau kita anak yang pengertian, yang memang kita itu dilahirkan dari orang tua, nggak lahir sendiri di dunia, apa salahnya kalau kita banyak kelebihan rezeki, kelebihan berkat, kita bagi ke orang tua kita, begitu. Tapi tidak menjadi suatu kewajiban. Kalau di dalam Kristen tidak lagi menjadi kewajiban. Karena kewajiban kepala rumah tangga terhadap istrinya, dan kewajiban istrinya kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya lagi, begitu. Iya. Tapi kalau itu makanya saya bilang, bedakan ya. Di dalam Islam itu kita diwajibkan memuliakan orang tua kita. Itu wajib itu. Memuliakan orang tua wajib hukumnya itu. Orang tua tuh wajib. Kalau di dalam hukum Taurat, itu hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang ke 2, 3, ingat dan kelima. Hukum Taurat yang kelima apa? Coba kalau kakak Jenny ingat. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Sampai masuk dia ke dalam hukum Taurat, itu saking pentingnya yang namanya memuliakan orang tua. Tapi di dalam catatan perjanjian baru, meninggalkan orang tua. Maksud saya begini, tadi saya sudah katakan, bagaimana kalau orang tua itu jompo? Dia stroke, dia sudah lansia, udah mulai pikun. Kita banyak duit, kita sewa suster, babysitter untuk menjaganya. Tapi apakah itu yang namanya memuliakan orang tua? Makanya saya bilang kalau di dalam Islam itu wajib harus tahu hukum pernikahan di dalam Islam. Perempuan ini juga wajib tahu
agar tidak gagal paham, di mana ketika si anak ini berbakti kepada orang tua. Coba kalian bayangkan loh, weh. Ini istri-istri bayangkan, ketika suamimu berbakti kepada orang tuanya, kau menganggap sebagai itu adalah pilih kasih. Itu saya bilang, kalau suami berbakti kepada orang tuanya, kau menganggap itu sebagai suatu pilih kasih. Kenapa? Coba, bukankah kau nanti akan menjadi seorang menantu, seorang mertua? Sementara ketika anakmu berbakti sama kau akan teringat ketika bagaimana kau menganggap itu adalah pilih kasih. Itu maksud saya. Makanya saya bilang, istri dengan suami harus tahu hak dan kewajibannya. Agar tahu posisi kedudukannya bagaimana dalam rumah tangga. Di dalam Islam, ingat, di dalam Islam ini untuk berlaku kepada saya dengan para istri-istri, ya, dengan yang mau menikah lah. Di dalam Islam, memuliakan orang tua itu harus. Bukan kau meninggalkan orang tua itu, kau kasih dia babysitter atau suster yang mengurus, kau menganggap itu tanda baktimu kepada orang tuamu. Bayangkan, waktu kecil kau, waktu diurus, kau pikir kau anak baik. Kau pikir kau anak baik. Kan turun dia. Kau pikir kau anak baik waktu kecil? Tidak. Kau susah diurus waktu kecil. Susah sekali kau diurus. Tapi ketika kau dapat mertuamu yang agak ngeyel, kau sudah merajuk, menangis kau. Kecuali memang, ini maaf kata, ada juga seorang mertua yang terlalu zolim kepada menantunya. Makanya mertua ini juga harus berpikir, ketika kau tua, siapa yang ngurus kau kalau bukan menantumu? Siapa yang mengurus kau? Ayolah. Ini yang saya bilang. Mertua, ingat. Ketika anak-anakmu